Bertempat di Aula Kantor Gubernur Sumbar pada Senin pagi, Ketua Umum BMPS Nasional Saur Panjaitan resmi mengukuhkan ketua serta jajaran pengurus BMPS Sumbar periode 2023 hingga 2028. Devi Endri resmi menggantikan ketua periode sebelumnya Irwandi Yusuf yang sekarang menjadi ketua pengawas. Selain ketua pengurus yang dilantik ada sebanyak 18 orang. Hadir pada pelantikan tersebut Gubernur Sumbar yang diwakili oleh Asisten 1 Devi Kurnia, Forkopimda Provinsi Sumbar dan puluhan penyelenggara perguruan swasta, anggota BMPS wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dipandang dan diukur. Rahasia diukur online, ia kena ia kapuan. Kerugi membanyak turun. Kok banyak pada siap di balai. Sadariku dalam cara. Maaf rela, kami sampaikan. Manuri ending dan joyre. Menjauhi Ramadan Timur, putih kape dapat dilihat, putih hati baka adaan. Adapun pengurus harian yang dilantik saat itu adalah Ketua Umum Devi Endri, Ketua 1 Titik Susiani, Ketua 2 Prawira Hakim, Ketua 3 Haji Maigus Nasir, Ketua 4 Kijal Asri Tanjung, Ketua 5 Desembri, Ketua 6 Zulfajri, Ketua 7 Ari Surya Agung, Ketua 8 Makmur Sukra dan Sekretaris Umum Halfian. Bagaimana solusi yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan PPDB ini? Dan ini persoalannya kalau kita coba ikuti berita-berita di koran ataupun di media elektronik itu sangat kompleks. Oleh karena itu ini harus diselesaikan secara komprehensif. Tidak bisa diselesaikan secara parsial. Itu saling terkait. Contohnya zonasi. Zonasi ini ditentukan oleh gubernur. Ada satu wilayah kalau zonasi tadi sudah terpenuhi, dia tidak bisa lagi sekolah di negeri yang zonasi di situ. Dan dia itu peluangnya mana? Dia harus ke swasta. Tapi oleh karena harus ke negeri, di sini lihat jadi permainan. Nah ini kan harus juga dievaluasi secara konkret. Dalam sambutannya, Devi Endri menyampaikan sebagai Ketua BMPS yang menjabarkan beberapa program kerja, diantaranya konsolidasi organisasi, membenahi kantor sekretariat BMPS dengan sekretariat FKKSS, melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah dan juga Dinas Pendidikan Provinsi, bagaimana kedepannya terjadi keharmonisan antara negeri dengan swasta terjalin baik. Ketua terpilih Devi Endri merupakan Ketua Yayasan Bintang Insani Nusantara atau BINUS Sumbar yang telah berhasil membina beberapa sekolah di Provinsi Sumatera Barat dan Riau. Devi mengatakan usai dilantik dirinya akan memperjuangkan hak-hak anggota melakukan dialog dengan pemegang kepentingan yang membuat kebijakan. Ia meyakini bahwa gubernur akan mendukung BMPS.
Sejak 3 tahun pemberlakuan PPDB sesuai Permendikbud nomor 1 tahun 2021, tidak hanya sekolah unggulan negeri, namun sekolah-sekolah swasta juga cukup terdampak. Dari dampak banyak sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan siswa baru, bahkan ada beberapa sekolah yang terancam tutup karena tidak mendapat siswa didik baru. Melalui langkah progresif berharap sinergitas dengan pemerintah daerah dapat mencari solusi dan keluhan dari yayasan perguruan. Bayangin 2020 SMP, SMA, SMK swasta se-Kota Padang dan se-Sumatera Barat melakukan demo ke kantor gubernur, melakukan demo kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Intinya adalah masalah PPDB juga. Tentu kami ke depan tentu kita tidak ingin kegiatan serupa berulang kembali. Itu harapan kami besar, tentunya pihak mengambil keputusan kebijakan dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperhatikan sekolah-sekolah swasta. Sekolah swasta tidak kalah bersaing dengan sekolah negeri. Tidak kalah bersaing. Banyak sekolah-sekolah swasta yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam hal prestasi. Ya, banyak sekolah swasta yang memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah karena sekolah itu berprestasi. Jadi Pak, jangan lupakan kami swasta. Dibanding sekolah negeri, kami swasta ini banyak daripada sekolah negeri. Kebijakan PPDB yang menurut hemat kami semua, bukan menurut hemat saya, tapi menurut hemat kami semua di BMPS, menguntungkan negeri saja. Lebih lanjut, Devendri mengajak ketua yayasan agar terus berbenah, melakukan evaluasi, serta menciptakan inovasi. Hal ini agar menambah daya tarik dan minat calon siswa untuk bergabung di sekolah-sekolah swasta yang dikelola selama ini. Devi menyebut beberapa inovasi yang bisa dilakukan seperti menciptakan jurusan-jurusan baru yang dinilai banyak diminati pada saat sekarang. Selain itu, kekompakan dan keharmonisan antara yayasan dan kepala sekolah harus berjalan mesra, karena 80% keberhasilan sekolah tergantung kepada pengelola dan penggerak sekolah itu sendiri. Kami dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta Sumatera Barat, saya adalah Devendri MMPD, Ketua Umum BMPS periode yang baru ini, dan tadi sudah dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum, disaksikan oleh Pak Gubernur dan musbida lainnya. Tentunya saya sebagai ketua, apa yang saya lakukan? Yang pertama adalah konsolidasi organisasi. Saya harus melakukan konsolidasi organisasi. Yang kedua, membenahi kantor sekretariat. Nanti sekretariat BMPS
akan disatukan dengan sekretariat FKKS, Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta, tempatnya di Jalan Dr. Hamka, tak jauh dari Mingguan Canang dulu. Kemudian action yang kedua adalah melakukan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Pak Gubernur Sumatera Barat, melakukan dialog audien, kemudian juga dengan Dinas Pendidikan Provinsi, bagaimana ke depan keharmonisan antara negeri dan swasta terjalin dengan baik, PPDB semakin baik untuk tahun ke depan. Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS merupakan organisasi yang anggotanya terdiri dari pengurus yayasan-yayasan pendidikan yang ada di Sumatera Barat. Pelantikan dan pengukuhan BMPS yang diselenggarakan mengusung tema menjadikan perguruan swasta ke depan menjadi lebih baik. Dalam suasana yang berbeda ini, dengan penuh rasa syukur, dengan tarian Tuhan, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Selasa, tanggal 25 bulan Juli tahun 2023, bertempat di Aula Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Atas nama pengurus BMPS Nasional, kami melantik pengurus BMPS Wilayah Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2023-2028 yang namanya tersebut dalam surat keputusan pengurus BMPS Nasional nomor 20/PBMPS/11/2023 tanggal 10 Juni 2023 dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan organisatoris BMPS. Atas nama pengurus BMPS Nasional, semoga dalam pertolongan dan ridho Tuhan Yang Maha Esa kami menyampaikan selamat kepada saudara-saudara, selamat bekerja dan selamat mengajar. Janji pengurus BMPS. Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Masa bakti 2023-2028. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kami berjanji. Pertama, setia dan taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BMPS. Selalu berpedoman pada nilai-nilai dasar BMPS. 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketua Umum BMPS Nasional Saur Panjaitan menyampaikan beberapa poin, diantaranya terkait PPDB, di mana penerapan Permendikbud ini sangat berdampak terhadap keberlangsungan sekolah-sekolah swasta sejak beberapa tahun belakangan. Poin lainnya yakni pembinaan guru BMPS terhadap guru yang dinyatakan naik status menjadi P3K bisa tetap mengajar di sekolah yang lama. Ia juga menyebut dan mempertanyakan dosen di perguruan tinggi negeri diperbolehkan untuk mengajar di perguruan swasta. Mengapa serupa tidak terjadi di tingkat bangku pendidikan sekolah? Dan poin terakhir meminta pemerintah daerah gubernur kedepannya juga mengikut sertakan BMPS dalam pembahasan PPDB selanjutnya.
Oleh karena itu, Pak Gubernur yang kami hormati, sebagai penyelenggara sekolah swasta, izinkan kami mengusulkan pada kesempatan ini menggarisbawahi sama tren di nasional, sama juga di Sumatera Barat ini. Pertama, Pak Gubernur, ada 3 permintaan kami. Pertama, kami mohon Pak Gubernur, wajahnya swasta itu dimulai dari PPDB, Pak Gubernur. Bolehkah kami usul pada hari ini, sebelum membuat kebijakan PPDB, Permendikbud 1 tahun 2021 diturunkan karena itu diberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Pak Gubernur, kami mohon kiranya sebelum dituangkan menjadi kebijakan di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, ajaklah kami BMPS. Ajaklah kami BMPS. Kami akan menyampaikan beginilah kondisi kami dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya Pak Gubernur, lulusan SMP ada 100.000. Berapa daya tampung negeri? 95.000. Kalau tinggal 5.000 kan nggak mungkin lagi swasta itu. Udah pastilah innalillahi semuanya. Nah, bagaimana kita caranya? Kepada Pak Ketua Umum, ke Pak Gubernur kita by data, Pak. Kita sampaikan ini datanya. Jumlah lulusan SMP sekian banyak. Jadi kalau daya tampung negeri segini, kami sudah pasti akan sikut-sikutan semuanya. Nah, Pak Gubernur, swasta juga yang dididik adalah anak-anak Sumatera Barat juga, Bapak Ibu. Jangan usah khawatir Pak Gubernur, kalaupun dibantu swasta itu, dibantu tidak untuk yayasan ya Bapak Ibu. Janji ya Bapak Ibu yayasan ya. Kalau ada bantuan dari Gubernur, mohon jangan untuk yayasan, tapi untuk anak-anak didik kita. Yang kedua, Pak Gubernur izin pembinaan guru. Yang lagi ngetren adalah P3K. P3K, dulu Pak Gubernur itu ada guru bersubsidi. Di Katolik biasanya ada istilahnya guru bersubsidi, sekolah bersubsidi. Sekarang beberapa tempat lain itu guru-guru swasta ditarik, guru-guru negeri ditarik dari swasta. Bahkan sekarang guru-guru P3K malah yang udah 20 tahun dibina di swasta, masuk guru P3K dimasukkan ke negeri. Bolehkah kami usul Pak Gubernur? Kami senang guru-guru swasta diangkat jadi guru P3K. Hanya satu saja permintaan kami, kembalikanlah kepada kami. Setuju nggak Bapak Ibu? Saya yakin Sumatera Barat termasuk provinsi yang seksi Bapak Ibu. Apa aja yang ada Sumatera Barat itu biasanya mudah viral Bapak Ibu, mudah viral. Oleh karena itu Pak Gubernur, mohon kiranya salah satu mau yang diviralkan adalah Sumatera Barat guru P3-nya dikembalikan ke swasta. Jadi viral se-Indonesia. Nah, Bapak Ibu, Pak Saur akan melanggar undang-undang. Saya harus tanyakan. Saya tanyakan, kenapa dosen Kopertis sekarang LL Dikti, dosen Pak Gubernur itu dosen negeri tapi bisa ngajar di swasta? Kenapa guru negeri nggak boleh ngajar di swasta? Ini sebagai fakta di lapangan, Pak. Kalaupun misalnya undang-undangnya mungkin undang-undang ASN, mungkin boleh juga dari ini menyampaikan. Kalau ketua umum kami yang menyampaikan Pak Endi itu kurang seksi, kelihatan ada kepentingan pribadi. Kelihatan kita swasta ini kayak mengemis gitu. Tapi kalau gubernur yang menyampaikan, wah lain ceritanya Bapak Ibu. Pak Endi, ketua umum, tolong mengkati Pak Gubernur supaya tangan manisnya itu keluar dari sini. Itulah yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, sekolah negeri yang baru. Di mana-mana Bapak Ibu dengan alasan kemajuan, dengan alasan pertambahan jumlah penduduk, maka diikuti dengan pertambahan sekolah negeri. Bolehkah kami usul, Bapak Ibu, Pak Gubernur, sekolah yang ada ini adalah yang dipupuri. Yang swasta ini masih banyak juga, masuk aja di swasta. Pak Gubernur nggak apa-apa, kita bikin syarat ketentuan berlaku. Pak Endi, kami tidak akan menambah sekolah negeri misalnya, tetapi kita harus begini-begini. Dibikin perjanjiannya, insya Allah kami dari swasta siap melaksanakan janji kami dan mengikuti arahan Pak Gubernur. Jangan-jangan Pak Gubernur tidak sampai 25% membangun sekolah negeri itu, cukup biayanya dengan menggunakan sekolah swasta. Kan nggak perlu lagi beli tanah, nggak perlu bangun segala macamnya, udah swasta saja dibuburi, maka investasi itu sama saja. Bila perlu diingatkan, jangan sampai dijual ya. Kalau misalnya kita dibantu kita meblernya, jangan sampai dijual sama yayasan. Saya yakin yayasan itu nggak akan pernah menjual itu. Dibantu peralatannya, dibantu labnya, dibantu macam-macam semuanya, Bapak Ibu, insya Allah anak-anak itu dididik karena anak-anak itulah adalah anak-anak Pak Gubernur juga di Sumatera Barat. Dengan kepengurusan dan ketua yang baru, Saur berharap dapat mewujudkan sekolah swasta di Sumbar menjadi lebih baik. Saya Saur Panjaitan sebagai Ketua Umum BMS Nasional
Hari ini sangat bangga dan terima kasih pertama kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang memberikan fasilitas ini sebagai kelihatan wujud mitra daripada BMPS. Yang pertama kepada Pak Gubernur. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan selamat kepada sahabat saya yang dilantik menjadi Ketua Umum di BMPS Provinsi ini. Harapan kami yang pertama tentulah sesuai dengan niatnya, BMPS itu adalah badan musyawarah perguruan swasta se-Indonesia. Mari bermusyawarah bersama dengan seluruh swasta, bermusyawarah dengan pemerintah. Kalau sudah bermusyawarah, maka kebersamaan akan terjadi. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan tanpa musyawarah. Nah, oleh karena itu, kami juga berpesan kepada Ketua Umum, saya ini, saudara kami ini, membuat kajian studi, sampaikan dengan santun, sampaikan kepada pemerintah, begini kenyataannya. Tadi saya kasih contoh, bagaimana dimulai dari PPDB. Kami minta pada pemerintah, mulai dari PPDB. Maka PPDB itu sebelum dikeluarkan peraturannya, bersama-sama dengan swasta, coba dilihat apa dampaknya. Oh, ternyata begini dan seterusnya. Itu yang pertama tentang PPDB. Yang kedua, kita berharap tentang guru P3K. Kami berharap bahwasannya kalau dosen itu ada dosen negeri yang kerjanya di swasta. Mengapa sekolah guru negeri nggak boleh di sekolah swasta? Kalau salah undang-undangnya, boleh mari kita perbaikin. Kami berharap Pak Gubernur, tangan manisnya memulai dari Sumatera Barat ini, saya yakin pemerintah pusat akan mendengar itu. Karena sesungguhnya kalau guru-guru yang swasta itu diangkat jadi guru negeri, guru P3K, senang swastanya, tapi balikan lagi ke swasta itu. Sehingga pemerintah bisa melihat, maka swasta itu menjadi baik, karena yang dilayani juga adalah masyarakat Sumatera Barat. Itu yang kedua. Yang ketiga, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, tentulah statistik akan menambah jumlah sekolah. Kami mengharapkan sekolah swasta lah itu dipupurin, sekolah swasta itu diadakan kerjasama. Saya senang sambutan Pak Asisten tadi, bila perlu nanti diadakan kerjasama, dibikin MOU-nya. Maka pemerintah provinsi ini tidak perlu membangun sekolah yang biayanya begitu besar. Jangan-jangan hanya seperempatnya saja biaya yang digunakan untuk membangun sekolah baru, itu digunakan untuk bekerjasama dengan swasta, selesai persoalan itu. Jadi, swasta dengan pemerintah bersama-sama mencerdaskan anak bangsa, warga Sumatera Barat. Saya kira inilah momentumnya. Kehadiran BMPS ya untuk berjuang untuk itu Pak Ketua dan kawan-kawan. Artinya kehadiran BMPS itu memang untuk memperjuangkan bagaimana anggota-anggotanya itu bisa lebih maju ke depannya. Makanya saya pesan kepada Pak Ketua, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, yang pertama adalah konsolidasi internal dulu Pak Ketua. Perkuat ratok tangi anggota Pak Ketua dulu. Kalau dengan provinsi, insya Allah kita akan seiring sejalan. Mewakili Gubernur Sumatera Barat, Asisten 1 Devi Kurnia mengucap selamat kepada pengurus BMPS yang baru saja dikukuhkan. Pada kesempatan itu telah mendengar dan menampung aspirasi dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Ia berjanji akan menyampaikannya kepada Gubernur Sumatera Barat dan juga Dinas Pendidikan. Ya, pertama kita mengucapkan selamat pengurus BMPS yang baru. Nah, itu seperti yang kita dengarkan akan berat perjuangannya, depannya, tantangannya terkait dengan sekolah-sekolah swasta. Nah, itu tentu menjadi target dari ketua yang baru dan saya kira tadi kita sudah mendengar pernyataan-pernyataan beliau dan mudah-mudahan kita bisa berikan kepada dalam berbagai permasalahan yang disampaikan terkait dengan PPDB segala macam, itu sudah bagian dari tugas pemerintah daerah. Nah, tentu kita akan menerima masukan dari berbagai pihak. Pak Ketum juga tadi menyampaikan hal-hal yang sama. Ini akan menjadi catatan penting bagi kita untuk perbaikan bagaimana pembinaan terhadap sekolah-sekolah swasta sehingga bisa sejajar di dalam persaingannya untuk mencari murid-muridnya yang bertanggung dari mana. Kalau guru-guru, kalau pembinaan kami kira tidak ada perbedaan, tidak ada pembedaan. Cuma terkait dengan yang sudah diangkat sebagai P3K, nah ini yang mungkin ini perlu
perlu saya dalami terlebih dahulu seperti apa. Apakah memang setelah mereka diangkat P3K, mereka dipindahkan ke negeri, atau memang bisa tetap bertahan di sekolah swasta. Karena kan ada baiknya mereka tetap di sana, karena itu akan membantu sekolah-sekolah swasta untuk di dalam proses belajar mengajar.